Bagaimana format laporan keuangan yang sederhana, detail, dan transparan, serta mengontrol biaya tak terduga berlebihan yang tidak memberikan nilai tambah. Gimana, Pak? Saya owner bisnis manufaktur snack. Alhamdulillah dari hasil bisnis saya bisa membeli properti villa untuk disewakan. Akhir-akhir ini omset villa semakin turun, sehingga cicilannya disubsidi pemasuk bisnis snacknya tadi. Sayang karena harapannya bisa jadi passive income jika sudah buka. Adakah saran solusi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan Waalaikumsalam. katsiran barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Ahlan wa sahlan sobat Siko. Alhamdulillah sore hari ini berinteraksi dengan sobat Siko sekalian pada program Siko Live Q&A. Alhamdulillah ada bergabung bersama kita pula Pak Ido Wiba selaku narasumber yang founder dan juga CEO dari Ziada Consulting. Itu Ya, waalaikumsalam. Putus-putus, sehat Mas. Pak. Ya, alhamdulillah. Bi khair walhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, semoga Allah lancarkan ya. Semoga Allah mudahkan event kita, program kita sore hari ini. Bagi sobat Siko sekalian ya, bisa memanfaatkan event kali ini untuk menanyakan seputar permasalahan kendala yang dialami di manajemen keuangan perusahaan sobat Siko sekalian, para pengusaha muslim. Karena beliau Pak Ido Wiba ini konsultan ahli di Ziada Consulting pada bidang manajemen keuangan. Hari ini insya Allah kita akan coba khususkan ya pembahasan tentang cash flow management dan juga manajemen utang. Tapi apabila sobat Siko ada yang memiliki permasalahan lain seputar manajemen keuangan bisa juga disampaikan di kolom komentar. Tapi sebelum kita mulai, ya menyampaikan pengenalan tentang Zira Consulting, mungkin di antara sobat Siko pengusaha muslim ada yang masih belum mengenal atau Zira Consulting adalah perusahaan konsultan manajemen pendamping pengusaha muslim yang mana mendampingi para muslim untuk mengoptimalkan sistem manajemen dan juga tim profesional untuk membangun perusahaan skala besar yang sustain dan mandiri dengan mengedepankan syariat Allah SWT. Karena kami yakin sebagaimana slogan dari Zira Consulting, pengusaha muslim kuat untuk perekonomian umat, ya kami yakin bahwasanya ketika para pengusaha muslim memiliki kekuatan ekonomi, insya Allah Ta'ala akan berdampak positif bagi juga kaum muslimin secara umum. Seperti misalkan lebih mudah dalam melakukan berbagai macam ibadah, karena kita antara ibadah dalam syariat Islam ada yang membutuhkan pengorbanan harta, misalkan zakat, umrah, haji, dan sebagainya. Kemudian juga berdampak positif untuk kaum muslimin dengan misalkan membuka lapangan pekerjaan yang semakin luas untuk kaum muslimin. Tentunya lapangan pekerjaan yang positif, misalkan dengan memperhatikan tidak adanya ikhtilat antara laki-laki dan perempuan. Kemudian memerintahkan untuk menutup aurat dengan baik sesuai dengan syariat Islam. Kemudian menghentikan operasional ketika adzan berkumandang, yang laki-laki bisa bersama-sama ke masjid. Kemudian memastikan transaksi dalam perusahaannya halal, sehingga ini berdampak pada penghasilan para karyawan juga dan sebagainya. Sehingga ini juga solusi untuk memusnahkan berbagai transaksi haram, kezaliman, riba, dan sebagainya. Kemudian juga berkontribusi dalam memusnahkan kemiskinan dengan berbagai syariat, zakat, produktif, dan sebagainya. Informasi lebih lanjut terkait Zira Consulting dan juga program-program bisa sobat Ziko sekalian, para pengusaha muslim sekalian, ikuti sosial media kami Zira Consulting, baik itu Instagram, LinkedIn maupun YouTube. Langsung kita masuk ya. Pak Edo, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Saya izin untuk mulai membacakan. Mantap. Yang pertama, seru Pak. Bagaimana di hutang share Pak? Ini beliau perusahaan distributor makanan. Cara melunasi supplier. Insya Allah. Kata Pak. Ya, baik. Kemungkinan melunasi utang supplier ini berarti sebenarnya kalau perusahaan ini biasa membeli dengan tempo, ya ini berarti kan sebenarnya kegiatan rutin ya.
dalam Ya. membayar hutang supplier ini. Tapi kemungkinan kondisinya bukan yang rutin ya. Kalau rutin kemungkinan sudah terbiasa ya membayar hutang, melunasi invoice yang sudah jatuh tempo ya. Kemungkinan ini ada. Berarti kalau pertanyaan ini kemungkinan ada invoice yang jatuh tempo yang sudah lama tidak terlunasi. Mungkin gitu ya kondisinya. Karena tidak seperti bisnis as usual, ya, nggak seperti biasanya. Kalau hanya kondisi normal melunasi utang supplier ya sudah jatuh tempo kita bayar kan gitu ya. Ya, nah. Ya berarti ini ada kondisi lain, mungkin saja yang dimaksud adalah hutang jatuh tempo tapi tidak bisa terbayar, not usual, tidak seperti biasa. Ada beberapa langkah taktis sih sebenarnya ya, kemudian juga ada strategi ya, strategi yang perlu direncanakan sebagaimana basic ya, dasar dari manajemen itu kan perencanaan. Betul, perencanaan itu tidak menjadi efektif, perencanaan yang baik maksudnya, tidak menjadi efektif kalau tidak diimplementasi, kan gitu. Tapi juga tidak tepat jika implementasi itu tanpa perencanaan. Ya, sehingga kalau tanpa perencanaan, implementasinya ini dikhawatirkan sporadis, ya, tidak berdasarkan apa yang seharusnya. Ada juga yang menyampaikan gagal dalam merencanakan berarti sunatullahnya, gagal dalam merencanakan berarti merencanakan kegagalan, kan gitu ya. Ya, sunatullahnya begitu. Kan merencanakan berarti merencanakan kegagalan. Nah, berarti yang perlu dilakukan pertama strategi perencanaan strategi. Karena perencanaan itu kan ada dua tipenya, dua jenisnya lah ya. Yang pertama rencana strategi, kemudian rencana aksi. Nggak tepat pula jika kita mempunyai rencana aksi tetapi nggak ada strateginya. Begitu pula nggak tepat pula kita punya strateginya tapi nggak ada rencana aksinya. Ya, terus apa beda aksi dan strategi ya? Ini pelajaran manajerial. Nah, nanti mungkin dibahas sisi manajerial ya. Ya, intinya perlu punya ada strategi dan aksi. Ya, perencanaan strategi dan aksi. Yang pertama tentu ini berkaitan dengan sebagaimana judul Q&A sehari ini ya, itu manajemen cash flow ya, betul ya? Ya. Suara saya jelas ya, Mas? Ya, baik. Ya, jadi manajemen cash flow. Maka harus direncanakan alokasi kas masuk untuk pembayaran hutang. Ya, dengan strategi yang efektif kan gitu ya. Nah, yang pertama harusnya strateginya adalah alokasinya itu dilebihkan dari HPP. Itu strategi untuk bisa mudah melunasi hutang. Misalkan begini, kalau HPP-nya adalah 60%, ya, COGS-nya ya, harga pokok penjualannya atau cost of goods sold-nya itu 60%, maka harusnya alokasi dari kas masuk dari penjualan atau pembayaran piutang itu dialokasikan pembayaran utangnya itu strateginya di atas 60%. Misalkan 70% ya atau 80%. Yang disesuaikan juga dengan profit bersih. Ya, net profit margin atau minimal EBITDA ya, earning before interest, tax, depreciation, amortization. Ya, bahasa Indonesianya itu bahasa mudahnya laba operasional lah. Jadi ditambahkan sedikit laba operasional. Ya, misalkan kalau laba operasionalnya dia 20%, ya, jadi HPP-nya misalkan 60%, biayanya 40% ya. Variable cost dan variable cost dan fixed cost-nya di biaya operasionalnya 40%. Berarti kan EBITDA-nya laba operasionalnya 20%. Nah, itu minimal ditambahkanlah 50%, minimal 50% sampai 70% ya, dari laba operasional. Jadi kalau laba operasional 20%, berarti ditambahkan alokasi pembayar utangnya kalau 50%-nya 10% berarti. Berarti yang dialokasikan adalah 70%. Maka kalau ada uang masuk 1 juta, ini buat gampang hitung. Berarti dialokasikan pembayaran utangnya 70 juta. Itu strateginya. Nah, aksinya bagaimana? Aksinya harus dibuat pencatatan. Pencatatan uang masuk aktual, karena ini proyeksi ya. Berarti setiap ada pembayaran atau penjualan tunai diterima uangnya atau pembayaran piutang dari kas masuk dari operasional, yaitu dilakukan penghitungan ya, aksinya ya dilakukan penghitungan 70% dikalikan dan dilakukan pembayaran kepada pembayaran utang. Kalau itu transaksinya harian, maka ya setiap hari ya nggak, supaya nggak ditahan uang nih. Kalau uang ditahan itu tergoda untuk pakai yang lain gitu ya. Jadi masuk uang langsung ya closing apa? Apa tadi 100 juta itu apa omset? Ya omset harian misalnya yang diterima misalnya.
dia Ya 10 supaya minta juta, hitung aja. kemudian ya kan 70 juta Hmm, untuk bayar utang. Padahal tadi HPP-nya 60%. 60%. Laba operasionalnya 20%. Bayarnya harus lebih dari HPP ya, karena ada hutang yang tertunggak ya. Supaya segera lunas. HPP itu kan sudah haknya supplier kan memang ya, karena barang ini komposisinya adalah HPP. HPP itu kan biasanya komponennya adalah bahan baku atau barang dagang, ya harga pembelian barang dagang dari supplier kan gitu. Tapi ini estimasi untuk ketika 100% supplier itu bayarnya mundur gitu, Pak. Ya, betul. Kalau utang kan berarti bayarnya mundur dia. Kalau ada utang supplier ya. Enggak, maksudnya kan kan ada yang barangkali ada yang mundur, ada yang nggak mundur itu. Ada yang harus cash. Kalau cash kan nggak ada utang ya. Nggak terjadi utang ya. Enggak, maksudnya suppliernya banyak. Oh, supplier banyak. Tidak Terdiri ada yang cash, ada semuanya yang itu ya, 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 ya. iya. Ya, makanya kita sisakan laba operasional 10% itu untuk pembelian bahan baku yang gitu kan. Jadi Hmm. nggak dihabisin semua. Ya memang ada disediakan uang kas 10% dari tadi ya 50% dari 20% itu kan 10% ya 10%-nya ini atau 50%-nya laba operasional ini adalah untuk modal kerja kan gitu. Itu sih. Intinya harus melebihi HPP pembayarannya tetapi harus disisakan uangnya kan untuk modal kerja. Itu sih. Nah, Jadi kan kalau tadi ke sisa 30 juta tuh ya secara hitung-hitungan uangnya ya. Dia ada transaksi 1 juta, kita bayarkan utang 70 juta, berarti masih ada sisa uang 30 juta. Gitu kan. Kan kita ngitungnya dari cash in ya, dari cash flow masuk tunai kan gitu ya, bukan dari akrual ya, bukan nilai penjualan piutang. ini sampai normalnya berapa, Pak? Kan ataukah ini dilakukan terus sampai utangnya 0%, benar-benar nggak ada utang sama sekali, atau mungkin ada apa nilai aman yang sehingga nanti bisa normal lagi apa alokasi untuk pembayaran utang itu mungkin jadi lebih kecil. Ya, sampai tidak ada lagi utang jatuh tempo yang tidak terbayar. Sampai normal itu kan berarti dia tidak ada lagi utang yang nyantol ya, yang jatuh tempo tapi tidak bisa terbayar ya, sampai itu. Dan aksinya juga Oh, yang dikomunikasikan. jatuh, Gimana? yang diperhatikan yang jatuh tempo pokoknya, Pak. Ya, yang jatuh tempo kan. Misalkan TOP 30 hari, kelewat 10 hari, ah, yang ini. Sampai habis semua tidak ada yang sudah melewati jatuh tempo. Ya berarti kasnya apa? Hmm, Kondisi piutangnya aman. Sorry, kondisi utangnya aman. Itu sih. siap, siap, Kalau jatuh tempo hamil satu siap. bisa, kalau bisa hamil satu kita udah bayar gitu. Kalau bisa. Minimal hari H, kalau yang kelewat kan berarti masalah nih kasnya kan gitu ya. Siap, Ya. siap, siap. Siap. Ini cukup, Pak, ya untuk pertanyaan ini ya. Siap, insyaallah. Siap. Oh, nah, semoga menjawab. Mungkin kalau perlu lebih menghubungi pelajaran. Saya ingin membacakan baik untuk menyimpan tabungan selain berupa uang untuk menghindari inflasi. Ya, ini kurang paham juga. Ini maksudnya tabungannya perusahaan atau pribadi? Kurang paham Nah, juga, Pak. ya, berarti melindungi inflasi ya, berarti hedging ya. Ya kalau hedging itu strateginya selesainya ya dengan emas batangan ya. Nah, cuman emas batangan ini kan kalau di Indonesia ini kan ada PPN-nya juga ya. Ada PPN-nya juga, ada biaya margin dari perusahaannya ya kayak Antam atau UBS atau apa itu. Ya sehingga hedgingnya itu nggak bisa dalam 1 tahun. Nilainya itu kalau emas itu harus di atas 2 tahun baru adanya lindung nilai. Kalau di bawah 2 tahun, sepengalaman saya itu malah nilai uang kita berkurang. Ya belinya Hmm, 1 juta, kalau di bawah 2 tahun ya jualnya 100.000. Padahal ada inflasi lagi kan gitu ya. ya, Sebenarnya kalau kita bisnis, kecuali uang yang tidak terpakai dan untuk kepentingan 2 tahun ke atas, itu hedgingnya memang eh,
di emas ya. Kalau cuma lindung nilai. Tapi kalau untuk misalkan lebih punya manfaat itu sebenarnya investasi di sektor real atau investasi di perusahaannya sendiri. Ya, jadi kalau banyak uang nganggur ini juga nggak bagus ya. Kan kalau bisnis ini terlalu banyak kasnya juga nggak bagus. Berarti kan ada ketidaktepatan pengelolaan keuangan. Ya, harusnya Ya. modal kerja itu ya disesuaikan dengan apa siklus di bisnis itu gitu. Kalau sekiranya modal kerja 3 sampai 6 bulan cukup cukup dirasa cukup ya cukup hanya mempunyai kas apa modal kerja ya maksudnya. Modal kerja ya 6 bulan aja kan gitu ya. Ya kan. Ya atau sampai 1 tahun lah ya 6 sampai 1 tahun. Nah, selebih itu ya harusnya diinvestasikan kembali kan di hal-hal yang memang mendorong core kompetensi. Ya, itu sih misalkan investasi di mesin, nah, atau dibuat mesejahterakan ya karyawannya ya kan bisa tuh. Misalkan ada program eh, kredit tanpa riba, sepeda motor, mobil ya. Untuk karyawan-karyawannya kan bisa juga diuntungkan situ kan. Juga sebenarnya investasi dalam hal apa namanya loyalitas ya kepada meningkatkan loyalitas karyawan ya, motivasi karyawan. Ya banyak sih program-program kebaikan yang bisa kita apa, pakai ya sehingga ya tidak butuhkan lagi hedging karena tidak ada uang yang nganggur, tidak ada uh, uang yang apa namanya yang perlu dilindungi nilai gitu. Karena kalau lindung nilai itu ya kalau emas batangan yang kalau di bawah 2 tahun dipakai uangnya kepakai nggak efektif juga. Ya, karena tadi tetap ada PPN, nggak ada PPN pun dia ada biaya marginnya perusahaan ya. Yaitu juga perusahaan yang menjual emas itu. Sehingga ya tadi pada saat buybacknya itu kan dia pasti berkurang ya. Maka pengalaman kita ya 2 tahun di atas baru bisa apa namanya uangnya terlindungi nilainya. Gitu sih. Pak, tadi misalkan dari segi sendiri modal kerja sudah aman nih. Kemudian juga sudah dialokasikan untuk investasi pengembangan. Kemudian lo ini uangnya terlalu banyak, masih sisa-sisa ya. Hmm. Apakah memang harus sepenuhnya diinvestasikan di perusahaan tersebut, atau misalkan tadi memang ada ketika sudah dialokasikan modal aman dan aman, hitungannya misalkan berapa persen nih itu bisa tadi misalkan untuk sebutkan investasi di sektor real. Nah itu misalkan sekarang kan ada security apa, funding dan sebagainya. Nah itu mungkin seperti apa Pak? Kan juga ada yang bilang itu jangan taruh telur di satu keranjang tuh. Kita harus punya Ya, apa namanya? Atau seperti apa? Kalau oke. Oke. Jadi saya juga pernah sampaikan ya di video reel saya itu atau saya bikin itu bahwa yang pertama saya mau bahas perspektif jangan taruh telur di satu kancang itu sebenarnya perspektif investor itu ya bukan perspektif pengusaha yang operator. Kalau pengusaha yang operator itu ya malah keunggulan kompetitifnya jika perusahaannya nilainya besar. Makanya butuh investor kan gitu ya. Nah, kalau yang di sisi pengusaha yang bertipe investor, memang dia investor kayak Warren Buffett ya, Lu Keng Hong ya kan kalau di Indonesia itu, ya itu memang beliau punya portofolio investasi. Tapi kalau kita pengusaha sebagai operator ya kayak saya ini perusahaan operator kan, di konsultan manajemen bidang jasa ya, mending-mending kita investkan di sini. Apalagi nilai size perusahaan kita belum mencapai nilai minimal misalkan perusahaan skala nasional misalnya. Ya ternyata kalau nah, perusahaan konsultan manajemen nilai perusahaan nasionalnya punya asetnya misalkan 100 miliar, ya udah berarti sampai 100 miliar ini ditanam apa namanya modalnya, nah, ya nilai neracanya gitu, ya kan. Tapi kalau setelah setelah melebihi nilai itu misalkan, nah ini yang mungkin bisa masuk ke merger acquisition ya Mas. Berarti menginvestasi lebih dulu ke bidang-bidang yang sama.
Ya, mengakuisisi dulu di bidang-bidang yang sama. Ya, bukan yang di portofolio yang berbeda. Meskipun konglomerasi itu kan memang istilah konglomerasi itu kan berarti membeli perusahaan atau membuat perusahaan-perusahaan yang berbeda gitu. Tapi kalau kita sih cenderungnya menyarankannya ya bertumbuh dulu dengan perusahaan yang sama dengan cara merger acquisition kan gitu. Kalau masih memang ada kelebihan modal gitu kan. Kalau sudah lebih-lebih nih dilihat ke dalam investasi di dalam untuk mensediakan karyawan pun sudah selesai semua PR-nya gitu kan. Ada uang lebih ini ya, ya portofolio investasinya harusnya yang membeli perusahaan-perusahaan yang satu bidang ya untuk mengembangkan produk atau mengembangkan pasar kan gitu ya. Kalau misalkan produk frozen food misalkan ya mungkin bisa sekarang frozen foodnya sosis misalnya. Ya berarti belilah perusahaan frozen food nugget misalnya. Ya daging kebab misalnya. Hmm. Ya dan seterusnya yang pengolahan-pengolahan daging. Ya kan? Misalkan. Ya, atau pelengkapnya. Ya, misalkan kalau sosis kemudian ke daging burger kita beli perusahaan misalkan ini. Ya, yang satu industri masih ya meskipun beda kan rotinya kan misalnya. Ya. Tapi kita cenderungnya kan yang satu bidang pengolahan daging. Yang pengolahan daging ini kan sebenarnya banyak ya tipe-tipenya. Nah, terus skalanya nih kalau belum kita internasional ya bisa jadi kita invest di perusahaan di luar negeri misalkan di ASEAN ya. Kita beli perusahaan di Malaysia misalkan itu memperluas pasar, ya kan? Ya, nggak cuma di Indonesia. Nah, Ya sehingga sebenarnya kalau secara pengalaman kita ya, kalau nih apa perusahaan ini belum berskala internasional, itu nggak kurang-kurang sih sebenarnya modalnya. Nggak mungkin lebih lah, nggak mungkin lebih. Kalau sudah perusahaan internasional itu, ya yang sudah ya asetnya mungkin puluhan triliun, bukan skalanya internasional ya. Seperti beberapa perusahaan yang nah, memang skala internasional mungkin baru bisa dikatakan ada uang anggur lebih-lebih. Makanya dia nyari. Nah, kecuali memang perusahaan ini perusahaan investor ya tadi IC company gitu kan apa investor company ya investor kapital kan gitu ya perusahaan-perusahaan hmm. ini ya Nah, beda memang dia portofolionya portofolio investasinya banyak bidangnya ya tapi kalau kita perusahaan operatornya hmm. kalau belum sekarang internasional menurut saya nggak lebih sih uangnya kurang ya kurang terus modalnya harus itu sih. Masya Allah, Siap. Menarik. Karena masih banyak yang merasa Iya, kebanyakan uangnya. Bingung iya, investasi kemana. iya. Kita tanya aja, sudah ada program kepemilikan mobil belum di perusahaannya? Ya kan? Kalau belum ya itu Nah, buat itu dulu. Minimal leader-leadernya, ya atau bahkan 100% karyawannya sudah karyawan tetap. Ya bisa apa ambil itu juga menyelamatkan kaum muslimin dari riba kan? Ya kan? Boleh ngambil mobil sesuai dengan limitnya. Kalau manajer 100 juta, kalau supervisor 70 juta, ya kan limitnya. Utang di perusahaan tanpa bunga, nanti potong gaji kan gitu. Bagi ya, karyawan yang sudah di atas 3 tahun atau statusnya karyawan tetap, ya kan? Terus buat beasiswa, ya beasiswa anaknya sampai S1, ya kan? Baik itu hibah yang untuk memang orang-orang yang tidak mampu ataupun program apa namanya pembiayaan dulu tanpa riba kan gitu bagi yang mampu. Banyak manfaatnya. Banyak sih sebenarnya untuk kesejahteraan ini nggak kurang-kurang juga sebenarnya. Kebutuhan banyak siap. kita. Masya Terus Allah. kesehatan ya kan dan seterusnya. Misalnya gratis full, ya kan nggak cuma BPJS tapi Ini, kenapa? ini sosial ya. Maksudnya kalau Ya kalau kan apa? Investasi. investasi ya mungkin 50%-nya jika lebih-lebih itu 50%-nya untuk yang internal, pemanfaatan internal ya supaya menambah motivasi kesejahteraan karyawan dan 50%-nya yang uang nganggur ini baru pengembangan dan gitu ya. Pengembangan tadi merger acquisition atau Hmm. gimana. Intinya tadi sih kalau belum skala internasional kayaknya yang modalnya nggak banyak. Berarti ya nggak lebih dia, lebih kurang deh. Nggak efektif aja dalam mengelolanya gitu. Nah, Iya, siap.
Ke pertanyaan selanjutnya, Pak. Ya, silakan. Bagaimana format laporan keuangan yang sederhana, detail, dan transparan, serta mengontrol biaya tak terduga berlebihan yang tidak memberikan nilai tambah? Nah, gimana, Pak? Oke, kebutuhan laporan keuangan itu kan sebenarnya sangat dibutuhkan ya, minimal yang dipunyai perusahaan itu ada 3 jenis laporan keuangan ya. Yang pertama itu neraca, yang kedua laba rugi, yang ketiga arus kas. Meskipun kenyataannya para pengusaha muslim UMKM ini jarang yang punya ketiganya. Meskipun omsetnya pun sudah puluhan miliar per tahun. Ya enggak? Ya, ada yang cuma punya laba rugi sama neraca. Itu pun kita tanya nilainya pun ada yang tidak tepat. Ada koreksi yang miliaran yang nggak tahu ini uangnya kemana. Nah ini kan, eh, ini bikinnya bener Surat apa enggak? kaset yang nggak ada, Pak? Kenapa? Gimana Surat gimana? arus kas. Enggak, putus-putus mas. Gimana? Oh, justru Putus. nggak ada arus kas. Yang paling sederhana kan Ya, arus kas, Pak, iya, harusnya ya. iya, iya. Enggak, ya source code enggak sederhana. Yang banyak itu yang sederhana itu buku besar kas ya. Nah, teman-teman ini banyak miss-nya di laporan arus kas. Ya, laporan arus Oh, kas. Jadi ya, laporan arus kas beda dengan buku besar kas ya. Ya, yang punya banyak malah buku besar kas gitu. Yang sederhana yang debit kredit itu ya masuk uang sekian digunakan sekian itu ya. Ya, kemudian ya, ya. laba rugi biasanya punya dia. Yang meskipun dalam identifikasi ini biaya atau bukan, ini pengeluaran investasi atau biaya, itu tidak tepat juga kadang, ya kan? Nah, jadi seharusnya minimal punya 3 ini ya, laba rugi untuk mengetahui kinerja dari perusahaan di periode tertentu, ya, mau pekanan, mau bulanan, mau triwulan, mau semesteran, mau tahunan, itu kinerjanya ada di laba rugi. Jika dia rugi, berarti kinerjanya kurang baik. Jika dia plus atau laba, berarti kinerjanya cukup baik. Disesuaikan ya. Nanti labanya dilihat juga persentasenya. Kalau persentasenya jauh di bawah atau di bawah industri, rata-rata industri, ya berarti juga kinerjanya kurang baik. Ya, minimal kalau UMKM itu kan sama dengan industrinya. Ya, meskipun kita selalu sampaikan ya kalau kamu sama dengan industrinya, padahal ini secara nominal kamu rendah, ya, kalau persentasenya mungkin sama, tapi secara nominal kalau dibandingkan dengan perusahaan terbuka ya yang bisa kita lihat di industrinya, itu berarti kan sebenarnya kinerja kita kurang baik. Harusnya Ya. biasanya nih, ya minimal ya 2 sampai 10 kali lipat lah persentase labanya. Karena operasional kita nggak terlalu besar kan UMKM dibandingkan Ya, perusahaan-perusahaan ya. besar itu. Gitu. Maka kalau misalkan industrinya 5%, ya harusnya kita yang minimal 6%, 7% ya kan? Atau sampai 50% bahkan labanya itu kan harusnya. Ya kan? Minimal tadi 6% atau di atasnya harusnya. Sama pun ini harus tanda tanya, kenapa kok bisa kita operasional yang kecil bisa pengeluarannya secara persentase sama dengan perusahaan besar. Apalagi nominal kita kan beda ya. Kalau di sana 5%-nya itu angkanya triliunan gitu ya, puluhan miliar. Nah, kalau kita kan cuma ratusan juta, ya kan gitu ya. Itu sih. Jadi itu tadi laporan sederhana itu kita bisa kasih template-nya ya. Ada eh, di link gratis kita nggak? Ya Mas. Laporan keuangan ya. Laporan sederhana, belum. Nanti dikasih tuh buat teman-teman yang butuh ya. Masih di e-book yang e-book apa? E-book-nya, ya nanti boleh ditambahkan ya. Untuk laporan sederhana sering kita kasih Ya, ke teman-teman UMKM ya gratis. Dan di situ ada laporan laba rugi, kemudian neraca sama arus kas. Itu kita kasih. Itu sih. Terus tadi apa pertanyaan selanjutnya? Mau Selain, saya dari awal bagi gimana gimana? format laporan keuangan yang sederhana, Hmm? saya ulang aja ya. Ya betul. Bagaimana format laporan keuangan yang sederhana, detail dan transparan, serta mengontrol biaya tak terduga Oh, berlebihan yang tidak memberikan nilai tambah. ya ya ya. Jadi kita sampaikan dulu mindsetnya ya mindset. Ya. Jadi kalau mau menilai sesuatu itu
Ya, sebagaimana selalu kita sampaikan itu harus ada ukurannya dulu. Hmm. Kalau dia nilainya bilang kecil, besar, ini dibandingkan apa? Kemudian berlebihan, ini berlebihan ini setelah diukur kan? Berlebihan dari mana kan gitu ya? Kalau nggak pernah diukur Ah, mana tahu kita berlebihan, ya. Sehingga, uh, sehingga kita harus punya, mengukur itu dengan pembanding gitu ya. ya dengan pembanding loh. Ya kan nggak bisa kita bilang, oh ini berlebihan anak ini lah dibandingkan dengan anak yang mana kan gitu. Dibandingkan dengan apa? Kok bisa kamu bilang Iya. berlebihan? Lebihnya lebih dari mana? Ya kan? Nilai itu kan setelah diukur. Nilai itu setelah diukur. Ya kalau di pendidikan tuh mumtaz. Ya mumtaz itu kan 100 gitu ya. Ada ukuran dulu, 100, dinilai dulu, 100 baru dikasih ukuran apa ya sorry diukur dulu, ya 100 baru dinilai ini mumtaz kan gitu ya. Nah, gitu kan. Ya. Jadi ini harus diukur diukur dulu. Nah, bagaimana membuat ukurannya ya itu yang harus kita buat namanya budgeting ya, rencana anggaran biaya. Nah, di situ kita alokasikan secara variable cost, ya, biaya yang tidak tetap, secara biaya tetap, ya itu ditulis di situ. Nah, yang dimaksud biaya tidak terduga ini identifikasinya apa? Ya, itu kan nggak tahu. Nah, misalkan biaya terduga ini apa? Sakit ya, karyawan sakit misalnya, misalkan ditanggung nih, misalkan. Ya, berarti di situ dialokasikan variable cost. Misalnya 1% dari omset. Ya, kalau omsetnya sebulan itu 1 miliar, berarti budgetnya di bulan itu adalah 1% berarti berapa? 10 juta ya. Nah, jika memakainya lebih 10 juta baru ini berlebihan. Ya kan gitu. Setelah diukur. Karena dialokasikannya variable cost-nya untuk biar tidak terduganya ini 1%. Nah, tapi Ya. jika penggunaannya di bawah 1% dari omset, ya berarti tidak berlebihan. Nah, kalau nggak diukur ya berlebihan terus, Mas. Soalnya keluar terus duitnya kan. Sejuta bilangnya Oh, berlebihan. masalah. Kenapa? Halo, gimana Mas? Ya ngerasa Putus. terus besar terus Pak ya. Ngerasa besar terus. Nggak ada ukurannya. Itu kerasanya Siap, kok siap. keluar duit terus ya. Lebih terus ya. Tahu kan? Lebih terus ya. Kalau nggak keluar duit ya ditutup perusahaannya biar nggak keluar duit. Iya. Jadi ukurannya nol ya. Nol itu dikatakan adalah hemat. Ya sudah. Keluar 100.000 tidak lebih. Nggak ada lokasi. Siap, siap. Itu sih. Siap. Satu. Siap, siap. Siap, Masya Allah. Semoga menjawab, Sama. memberikan solusi. Tip, izin membacakan yang selanjutnya, Pak ya. Ya silakan. Eh, ini, industri fashion. Modal Hmm. dan kas menipis sejak memutuskan membeli bangunan secara kredit untuk produksi 5 tahun yang lalu. Sebelumnya sewa. Apalagi kondisi pasar saat ini terus menurun. Adakah Hmm. solusi, Hmm. saran solusinya? Baik. Yang pertama, apakah keputusan itu sudah diambil dari menganalisa keuangan? Ya, tapi kecenderungannya jika Ya, sekarang kaget, itu ya langsung kan komen di YouTube, Pak. yang ada apa? Jika sekarang Itu kaget, di YouTube. ternyata apa tadi kondisi penjualan menurun ya? Gimana tadi kondisinya keuangannya? Iya menurun, Pak. Kondisinya Ya, menurun. berarti Ini kan ini putuskan 5 tahun yang lalu. ya ya, berarti dia di luar prediksi kan gitu ya. Nah, maka seharusnya Ya, memang perusahaan itu punya proyeksi keuangan, keuangan minimal 1 tahun sampai 5 tahun ke depan itu minimal proyeksi keuangan. Nah, sehingga pada saat mau investasi suatu hal yang jangka panjang, contoh bangunan ini kan harusnya investasi jangka panjang. Ya, ya. karena ini nilainya besar, ya, dan seterusnya itu harusnya diperhitungkan dengan baik, dilihat dari analisa keuangannya dulu. Ya kan, mampu nggak ini membiayai Hmm. dengan proyeksi keuangan cash in di perusahaan ini selama 5 tahun ke depan. Gitu. Nah, kalau ini terjadi berarti kan bisa jadi sudah diproyeksi tapi tidak tepat proyeksinya gitu ya. Tapi kalau deviasinya itu terlalu jauh,
ya, sehingga menyulitkan keuangan perusahaan, ini berarti proyeksinya sangat tidak tepat atau bisa jadi tidak punya proyeksi. Ya ini loh. Sekali lagi kita apa kembali ujungnya? Perencanaan. Ya. Ya lagi-lagi perencanaan. Ya. Hmm. Dan yang kedua permasalahan pengusaha muslim UMKM ini adalah tidak mempunyai kompetensi analisa keuangan. Ya penting banget ya analisa keuangan ini. Jadi memutuskan sesuatu itu by feeling aja. Ini ada duitnya ya sudah. Bismillah, tawakal Allah, semoga nanti nggak ada masalah ke depan. Kan gitu ya. Nah, akhirnya tadi dibelilah gedungnya, akhirnya masalah. Tidak dihitung dulu ya, proyeksinya seperti apa. Ya, simulasinya, ya jika nanti sewa atau beli itu kalau 5 tahun ke depan seperti apa. Dengan kondisi biasanya minimal dua kondisi lah ya. Kondisi yang konservatif, yang kita berhati-hati, sama kondisi yang moderat. Ya. Kalau mampu ya bikin tiga, kondisi yang agresif, moderat, dan konservatif. Tapi kalau kita lebih cenderung senangnya ya konservatif dan moderat, nggak terburu-buru. Nah, demikian kan simulasinya. Ya, kalau kita sewa apa resikonya? Kalau kita beli apa resikonya? Ya, risiko secara konservatif, yang sangat berhati-hati, yang risiko sedikit berhati-hati atau moderat gitu. Kita meskipun secara sederhana lah, minimal ya. Jadi sudah dipertimbangkan. Sehingga nanti kejadiannya pun semoga Allah mudahkan ya namanya perencanaan ini juga termasuk doa ya, insya Allah. Itu tidak terlalu jauh-jauh amat lah. Ya, kecuali memang seperti kondisi pandemi ya. Ini kan unpredictable ya. Krisis ekonomi, krisis global ekonomi ya. Itu kan juga yang memang sulit ya. Itu tidak itu beda ya lah. Tapi kalau kondisi tidak ada apa-apa, apalagi UMKM ini lebih resisten pada ya setahu saya ya di penelitian-penelitian itu UMKM ini kan lebih resisten kepada krisis. Hmm. Krisis ini lebih kuat UMKM daripada perusahaan besar. Ya, perusahaan langsung pasti ada PHK itu. Tapi kalau UMKM kadang ya bisa bertahan, insya Allah ya. Kecuali industrinya terganggu kayak COVID itu kan industri pariwisata memang semua ya. Mau kecil mau besar ya nggak mungkin hidup insya Allah. Ya kan, biinillah. Tapi yang di lain yang makanan, nah itu cuma yang perusahaan besar yang banyak lebih sulit daripada perusahaan kecil. Ya, kalau UMKM insya Allah resistensi ketahanan kepada krisis itu lebih lebih kuat ya, dari beberapa kejadian ya. Nah, dulu kalau kita itu 98 ya bahasanya itu ya nggak asal lah ya bagi pengusaha kecil itu UMKM lah kecil menengah itu ya nggak terlalu lah ya. Tapi kalau perusahaan besar waduh rasa betul karena 1%-nya dia ya tadi ya persentasenya kecil sih pengaruh tapi nominalnya ini gede ya kan? Ya, kalau kita 1%-nya itu nilainya 1 M. Ya kalau perusahaan besar 1% ini bisa 100 miliar gitu. Jadi itulah yang bikin dampaknya juga besar. Itu sih mas. Nah jadi perlu ada proyeksi yang baik. Kemudian tadi apa pertanyaannya? Eh, jadi kalau sudah terlanjur dibeli seperti apa, Pak? Ketika Ya, kondisi terlanjur dibeli, terus ini tadi kondisinya pasarnya menurun. ya sehingga ada kesulitan keuangan ya. Ya. Ya, nah cenderung ya ini ke kesehatan keuangan yang apa? Kalau dia misalkan sampai rasio likuiditasnya rendah, ya rasio solvabilitasnya rendah, ya kalau rasio probabilitas itu bisa dipertimbangkan. Ya. Tapi kalau sudah kemampuan bayar lah, ya bahasanya. Kemampuan bayar terutama likuiditas, yang kemampuan bayar utang jangka pendeknya itu jelek, ya merah lah, alert, ya. Merah. Ini ya harus ya mempertimbangkan penjualan aset, kan gitu. Aset-aset yang bergerak ya, bukan yang aset yang aset yang tidak bergerak kayak gedung itu sulit itu lama. Maka dikonversi harusnya Ah, masuk dikonversi gini. Ditutupin rasio likuiditasnya supaya sehat lagi dengan aset-aset yang bergerak. Misalkan apa mobil, nah, mobil operasional itu dikurangi, dijual ini semua, terus pakai apa Pak? Ya nyewa. Ya. Karena kalau jual gedung itu lama, ya nggak worth it lah ya lama nunggunya apalagi kalau rasio likuiditasnya
nggak terlalu merahnya tapi nggak terlalu dalam lah misalnya. Ya baru kalau dalam banget memang kondisi keuangannya sangat-sangat riskan, krisis ya memang jual juga aset yang tadi, aset gedungnya tadi kan. Itu langkah taksisnya sih. Hmm. Awalnya tapi kita pilih dulu aset-aset yang tidak produktif. Jadi kan strateginya itu kan menjual aset. Itu strateginya. Langkah-langkahnya, aksinya adalah apa namanya, menginventarisir ya, melakukan analisa aset-aset mana, aset-aset apa saja yang kita punya. Tentunya yang pertama prioritas kita jual adalah aset-aset yang tidak produktif. Yang aset bergerak, bukan aset tetap. Aset tetap yang bergerak maksud saya. Yang bukan yang kayak gedung bangunan itu sulit, itu lama. Aset bergerak itu contoh komputer yang hasil liquidnya cepat lah ya. Aset yang mudah dipindahkan itu. Eh, sudah motor, mobil gitu. Ya betul-betul. Ini produktif enggak? Ya, bisa nggak ini apa loading loading lo apa kalau misalkan pengiriman itu loadingnya itu dipenuhi dulu. Ya kalau sekarang pesawat itu kenapa kok penuh terus ya? Karena yang transit-transit itu dijadikan satu, yang bisa ditransitkan gitu. Misalnya gini, kemarin kita dari Jakarta ke Surabaya, ya naik Citylink gitu ya, penuh dia, penuh. Lah kenapa ya? Karena yang tujuan Makassar, yang transit bisa ditransitkan Surabaya ya kan, tujuan Kalimantan mungkin itu nggak didirectkan, tapi ditransitkan Surabaya dijadiin satu kan gitu ya. Nah, sama mungkin kalau itu apa namanya mobil transportnya kalau memang bisa punya cuma satu ini ada lima jual empat karena nanti apa efektivitas efisiensi pengirimannya yang diatur gitu ya kayak tadi pesawat contohnya. Jadi kita terbang ke Surabaya Nah, penuh kenapa ya karena ada yang ke Kendari ada yang ke Makassar jadi penuh dia transit Surabaya. Nah begitu pula misalkan kalau ke Palembang dan Sumatera ya kita ke Jakarta dulu yang nggak ada yang direct sekarang ya Surabaya pun nggak ada yang kita kemarin ke Palembang biasanya kita ada direct Surabaya Palembang memang ada. Nah, berarti kita dari Malang nih. Nah, dari Malang pun penuh dia. Ya, sudah apa, Malang Jakarta. Ya, kenapa kok penuh ya tadi orang-orang yang mau menuju Palembang, mau menuju eh, yang lainnya ya, transit itu, Aceh atau Medan atau mana. Itu dikumpulin yang gitu ya. Itu sih. Padetin. Intinya jualah aset-aset yang untuk percepatan ya, eh, menyelamatkan hasil likuiditas, menjual aset yang pertama yang dipilih aset yang tidak produktif. Kemudian nah, menjual aset-aset yang lebih utama, yang lebih liquid, yang aset-aset tetap yang bergerak. Ya, dimulai dari yang tidak produktif. Kemudian yang kalau yang produktif pun mungkin bisa di apa namanya dikonversi menjadi sewa misalnya gitu. Ya, tapi kan kita dapat cash dulu kan gitu ya. Soliditasnya kita sehatkan dulu. Baru yang terakhir adalah aset-aset tetap yang tidak bergerak. Contoh tanah, bangunan yang memang kita bisa jual. Ya, jika nilainya tidak mencukupi yang aset yang tetap bergerak tadi, ya itu juga harus dijual. Gitu. Itu juga. Dan biasanya siap, untuk siap. rasio solvabilitas ya, untuk apa kemampuan bayar hutang jangka panjang. Tapi kan tadi apa lakunya lama berarti ya mulai dijual gitu Pak ya? Tetap mulai Ya, dijual. kalau yang aset tetap tidak bergeraknya, sorry, aset tetap bergeraknya itu tidak apa nggak cukup ya. Cukup. Nah, siap, siap. Tips semoga menjawab dan membantu kondisinya. Dan tidak Ini disarankan pertanyaan nambah terakhir hutang Pak. ya, apa? Ya disarankan nambah hutang. Bisa kita apa mencari hal-hal yang percepatan cash in gitu kan, percepatan penerimaan pendapatan gitu. Dengan Ada banyak Pak jual emang cash. Gimana? yang kondisi seperti itu malah justru nambah utang gimana Oh contohnya Pak? iya, Ada ya? ada kan pusing dia. Ya, pusing nambah hutang. Oh, Lagi utang rimba, wah itu ditambah nggak solusi ya, nggak solutif banget itu. Karena saran-saran dapat mudahnya, nambah tagihan Pak. kenapa? Pusing karena tagihan malah nambah tagihan. Iya, tapi kan bisa restrukturisasi jangka menengah atau jangka panjang.
Ya dia nambah utang untuk 3 tahun dicicilnya kan gitu. Itu kan solusi-solusi gampang yang bukan orang manajemen keuangan. Yang apalagi tidak tidak apa maunya instan. Ya, yang tidak mengedepankan syariat juga. Ya, Iya. meskipun orang manajemen keuangan kalau nggak mementingkan syariat ya udah utang aja cepet. Ya, cepet ini. Ya kan, apalagi jangka pendek aja 2 tahun, 3 tahun. Wah, tapi ribanya nggak berkah ini. Nggak apa, ini nggak masuk hitungan Ya. manusia, perang sama Allah ini nggak masuk itu kan. Ya kan, kita nggak sarankan. Jadi ya insya Allah bisa ya. Dengan tadi mempercepat cash in, dengan banyak penjualan tunai, cari produk-produk yang dan tidak boleh idealis ya, tidak boleh idealis. Ya kita misalkan jualan sosis tadi misalnya, fast food ya udah, tiba-tiba ada peluang nih yang cepet-cepet tapi ya frozen food-nya lain banget misalnya apa ya? Yang lain banget misalnya frozen food apa ya Mas? Frozen, frozen. Ikan segar misalkan. Iya kan? Misal aja ini. Ya udahlah kita punya apa namanya sedikit uangnya bisa dengan jual aset itu dengan adanya cold storage kita pakai dan ini insya Allah kita agak yakin lah ya mungkin untuk jangka pendek pivot aja. Nah kita jual ikan segar sebentar lah. Ya cuma minjem gudang doang gitu kan, minjem gudang langsung lepas. Gak ada masalah kan. Yang penting tujuannya tunai ya kalau dipiutang lagi jangan. Ini tunai nih transaksinya ini. Ya, beli tiba-tiba sudah ada capting market, sudah ada pasar yang tersedia. Memang pesanan. Enak banget tuh. Ya, cari yang kayak gitu-gitu nggak apa-apa. Ya kan? Kita punya cold Ya. storage-nya. Ya udah nggak apa-apa dikurangi dulu sosisnya. Kita ke ikan segar dulu misal ini. Daripada nambah utang, mending nambah pendapatan lah. Harus berpikir keras. Jadi jangan yang instan-instan ya. Minta petunjuk Allah Ta'ala. Insya Allah dikasih. Ya gitu. Siap, Masya Allah. Sip, ini pertanyaan terakhir, Pak ya. Saya Ya, izin bacakan. Saya owner bisnis manufaktur snack. Alhamdulillah dari hasil bisnis saya bisa membeli properti villa untuk disewakan. Tapi akhir-akhir ini omset villa semakin turun, sehingga cicilannya disubsidi pemasuk bisnis snacknya tadi. Sayang karena harapannya bisa jadi pasif income jika sudah buka. Adakah saran solusi? ya ini salah satu ya. Pertanyaan yang pertama, apakah perusahaan snacknya ini sudah skala nasional minim? Ya, kalau belum berarti sebenarnya tidak tepat mengalokasikan modalnya, ya uang anggurnya kepada villa ini bisnis yang jauh banget yang dia nggak kuasai gitu ya. Yang dia juga mengharapkan passive income di sana. Ya, sebenarnya kalau pengusaha ini passive income-nya itu lebih tepatnya mindsetnya jadi komisaris saja. Ya berkarir jadi komisaris, ya sudah passive income. Ya, bukan sekarang. Kalau sekarang masih jadi CEO lah, manajer lah, apapun itu ya nggak bisa passive income. Gimana caranya? Ya, dan tidak tepat juga kalau belum skala nasional tiba-tiba ditaruh uangnya itu harganya mahal tuh lagi. Nah, mikir lagi itu ya. Wah, ini parah juga. Riba lagi ya, ini tambah parah ya. Kalau nggak riba masih mending. Nah, itu kan nggak tepat ya menurut kami ya. Jadi kita harusnya ya membesarkan bisnis kita. Ya, kan tadi saya bilang kan, kalau nggak skala internasional, nggak mungkin cukup Bu, modalnya. Nah, kalau udah skala nasional, ya minimal skala nasional lah ya. Itu bagaimana mindset menjadi passive income? Ya berkarirlah menjadi komisaris. Gimana caranya Pak ya? Itu di Muslim Leadership Masterclass ya. Kita bangun tim leader yang tepat. Ya kan gitu supaya nanti bisa nggak apa autopilot saja ini. Ya kita bisa tinggalkan bisnis ini menjadi passive income kita gitu. Ya bukan berpindah bisnis yang tidak kita kuasai. Hmm. Ya, akhirnya kalau ini turun vilanya kan nggak ada solusi dia. Nah, sedangkan orang yang ahli memang di bidangnya adalah persewaan villa, hotelier lah bahasanya, apa namanya itu, Hmm. industri apa namanya, hospitality, ya itu udah biasa naik turun bisnis itu kan. Sehingga nggak ada yang namanya subsidi silang itu nggak ada ya memang ini waktunya high season, waktunya peak season sudah biasa mengalami siklus bisnis yang kadang di bawah, kadang di udah biasa. Nah ini kenapa ya? Karena tadi tidak tepat dalam Ya. mengalokasikan investasi. Harusnya beliau hanya investasi di bidang snacknya Hmm. itu sampai perusahaan ini menjadi skala nasional. Kita kan kita lihat kalau snack banyak contohnya. Contohnya siapa? Mayora. Berapa asetnya? Kalau nggak salah 30 triliun. Hmm. Kalau nggak salah. Omsetnya 30 triliun. Kalau kita belum sampai segitu kan, ya mas. Ya, kalau nggak salah asetnya 10 triliun lebih ya. Kalau nggak salah nih, kita lihat coba lapang. Ya berarti kalau nilai kita asetnya masih 5 miliar, 10 miliar, 30 miliar hatta.
Jauh sama yang tadi 10 triliun ya jauh ya. Ngapain kita beli sini? Ya. Ngutang pula kan gitu ya. Ngutang pula berapa ngutangnya? Ya, DP-nya berapa? 1 M ya? Cuma 1 M. Tambahin ke bisnisnya itu tadi yang nilainya cuma 10 miliar tadi asetnya ya. Atau 30 miliar mungkin. Tambah 1 M 31 mas. Belum ya, bisa ngejar 10 triliun kan? Jauh 10 triliun itu kan 970 miliar tambahannya kan gitu. Sorry. Masih 1 triliun itu. Berarti 9 triliun 970 miliar. Nah, itu Mayora. Kita lihat Mayora. Itu kan jalan snack juga tuh. Nah, ya, dan seterusnya ya banyak yang terbuka kalau bisa kita lihat. Nah itu loh, ini mindset pengusaha muslim harus kita rubah ya. Jangan mudah-mudah saya bikin passive income. Akhirnya saya mau bisnis yang lain. Nah, menurut kita tidak tepat. Yang betul adalah menjadi passive income kalau kita berkarir menjadi komisaris. Ya kan? nah ini Pak, Yang menarik ini. ya. Sepertinya Nah, belum banyak pengusaha muslim yang paham tentang jadi komisaris ini ya. Pengen passive income, pengennya pasti tadi entah properti lainnya ya. Belum paham tentang komisaris ini. Mungkin Zada Consulting perlu membuat ini Pak, apa ya, siap webinar ya membuka masuk. pandangan bahwasanya pengusaha muslim ini ya kalau mau pensiun harusnya Hmm, ya harusnya punya cita-cita di komisaris di perusahaan sendiri harusnya gitu Pak. minimal. Tapi masih belum banyak yang paham mungkin. Iya, Perlu ini sebenarnya. betul. Belum ke how to-nya dulu, tapi harus tahu Oh dulu ya, ini tujuannya ke betul, situ betul, pengusaha betul. muslim harusnya. Pakat, pakat. Kapan-kapan webinar dah. Menarik. Nah, gitu. Iya, Siap, siap, siap. Insyaallah. Siap, ini kedua karena waktunya siap. sudah habis. Insyaallah jazakallah khair Pak Ido atas semoga jadi amal jariah untuk Amin Anda ya Rob. karena sudah solusi untuk para pengusaha muslim dan juga semoga bermanfaat ini Insyaallah bismillah. menjadi implementasi dari para pengusaha muslim sudah bertanya. Kita akhiri pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma Subhanakallahumma wa bihamdika. asyhadu an la Asyhadu ilaha an illa la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa insyaallah taala di event selanjutnya dari Zeta Consulting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Usaha muslim kuat untuk perekonomian umat. Ziyadah Consulting.